Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Ya saudara, sahabat Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia. Dan pastinya sahabat Jateng akan mengangkat tema-tema yang saat ini sedang menjadi perhatian publik. Untuk membahas tema kita kali ini sudah ada di samping saya pengamat politik dari Undip. Beliau juga Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan dari Universitas Diponegoro Semarang. Langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita. Apa kabar nih Pak Ida? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar juga? Ini ya. Alhamdulillah baik, selalu fresh kalau kita ketemu ya. Dan ini sepertinya selalu gayang ini kalau kita bahas tentang politik, tentang pemerintahan. Memang gitu. kerjaannya sih. Oh, emang kerjaan itu. Pengajiannya gitu. Nah, itu dia Pak NHS. Ini kan lagi hot-hotnya nih ya. Kemarin hari Minggu, Ketua Umum mengagetkan. Iya, bikin kita Mengejutkan. langsung terpana gitu. Nah, yang menjadi sorotan publik itu alasan utamanya apa? Meskipun dari DPP sudah menjelaskan alasannya seperti ini, kemudian Pak Erlangga juga sudah menyampaikan alasannya seperti ini, tapi publik tuh masih mencari-cari. Ini menurut Pak NHS gimana? Kalau alasan yang disampaikan, ya resmilah itu saya anggap, kendati pun dalam suasana yang sebenarnya informal juga, tetapi buat saya sama aja bahwa itu ada masalah yang tidak gampang untuk ditangkap oleh publik. Internal gitu? Internal mereka. Tetapi internal pun juga karena relasi dengan eksternal. Saya meyakini bahwa karena ada kekuatan besar yang mengintersepsi gitu, masuk ke relung-relung kekuasaan Golkar. Berarti ada power di sana itu yang terlalu kuat. Yang kuat. Yang saya tidak yakin kalau powernya itu setara, apalagi lebih bawah. Dan dia harus tahu bahwa yang namanya Golkar kan kuat. Ya, sejak sepanjang Orde Baru sampai Orde Pasca Orde Baru, Orde Reformasi, mereka kan kuat. Hampir selalu nomor 2, 1, 2, 1 ya. Jarang yang 3. Dan itu artinya sebenarnya merefleksikan betapa dukungan Golkar dari rakyat itu juga besar dari pemilu ke pemilu. Nah, puncaknya adalah ketika hari ini Golkar di bawah Pak Erlangga yang sesungguhnya mau dibilang bahwa Golkar gagal, Golkar tidak sukses dalam percaturan dalam kontestasi pemilu 2024 kemarin, Pilpres, nyatanya juga sukses. Ya, hari ini juga sukses gitu ya. Nah, ketika kemudian ada tiba-tiba saja yang kita sebut mengejutkan, berarti kan ada sesuatu. Yang sesuatu tadi itu terkait dengan kekuatan yang besar tadi buat saya ya. Itu kalau lihat tanyakan apa kira-kira akar masalahnya, saya kira relasi antara Golkar internal dengan eksternal yang berintersepsi, berkelindan dalam satu kepentingan untuk menggolkan keinginan-keinginan tertentu. Yang keinginan tertentu itu tidak selalu berkaitan untuk kepentingan internal Golkar. Pasti aspek yang lebih besar. Apalagi kalau itu tidak bisa dilepaskan dari event politik pada satu penyusunan kabinet. Pada 2 sebentar lagi ada pelantikan pergantian kekuasaan. Oktober, 20 Oktober. Yang ketiga ada pilkada. Nah, 3 hal sekurang-kurangnya ini merupakan atau faktor yang mempengaruhi terhadap mundurnya Pak Erlangga ini. Kemarin tuh ada yang tanya Pak, apakah benar ini konon katanya ada terkait dengan kontrak politik, kemudian atau karena memang sudah ada senggolan kasus, atau memang sudah wayahnya, tanda kutip, wayah itu. Pemantik saja. Karena ada sesuatu yang besar yang kemudian memanfaatkan dinamika-dinamika yang berkorelasi, misalnya masalah hukum, karena dia tahu dan kita semua tahu bahwa Pak Erlangga ini kan pernah disebut-sebut ya pada kasus yang sedang ditangani oleh kejaksaan.
pada saat bersamaan juga ada interrelasi antara Pilkada DKI dengan Pilkada Jawa Barat yang ada positioning tertentu terkait dengan Golkar pada umumnya, dan pada saat bersamaan juga ada keinginan dari sementara pihak, sementara aktor yang coba juga untuk berada pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Nah, beberapa hal tadi itu berkelindan dalam satu aspek, dan buat saya bahwa mundurnya Pak Erlangga itu sekedar merefleksikan ada problem besar yang sedang terjadi, yang buat saya itu berkaitan dengan soal positioning pasca 20 Oktober 2024, dan sekarang mengkonsolidasi dalam arah ke sana. Itu saya memperkirakan. Pak NHS, begitu. Golkar ini kan seperti yang tadi Pak NHS bilang salah satu partai terkuat. Dan itu yang paling kokoh lah waktu dari sepanjang Orde masa Baru kita ya. punya Orde Baru sampai sekarang. Pastinya banyak senior-senior, banyak tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu yang pastinya sudah kuat. Tapi ada kemungkinan nggak ada eksternal yang masuk yang bisa merubah komposisi seperti ini? Itulah kekuatan besar yang saya maksud. Bagaimana kaliber Pak Ical, Pak Opung, Pak Luhut, Pak Bang Akbar, ya, kemudian begitu banyak ya aset kekayaan Golkar terletak pada senioritas dan pengalaman dia. Tetapi tampaknya ini kok nggak berdaya. Berarti kan asumsi saya bahwa ada kekuatan yang lebih besar sangat mungkin. Nah, disitulah ironisnya kenapa Golkar yang biasa mampu beresistens dengan keadaan itu, bahkan seharusnya merejeksi terhadap kekuatannya lebih besar, kok tidak berdaya. Padahal kan Golkar sukses. Nah, itu dalam dia. Pemilu 2024 dia termasuk yang sukses. Bahkan perolehan menjadi kursinya iri. Juga lumayan. Ya, dia nomor 2 lah ya setelah PDIP, dan bahkan di awal-awal setelah penghitungan suara kan disebut-sebut nomor 1. Tapi bergantian akhirnya memang PDIP sebagai peraih suara terbanyak dalam pileg ya. Dan itu akan sangat menentukan terhadap formasi posisi di legislatif, di DPR RI, dan maupun di eksekutif kelak. Pak NHS, apakah dengan mundurnya Pak Erlangga ini nanti akan berpengaruh pada komposisi Kim Koalisi Indonesia Maju ini di Pilkada 2024 nanti atau tidak? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jateng, dan kita akan lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini dengan narasumber spesial saya, Pak NHS. Tadi di segmen sebelumnya kan kita bahas terkait dengan mundurnya Pak Erlangga ini, apakah nanti akan berpengaruh terhadap Kim nih, Koalisi Indonesia Maju. Kim ya, Koalisi Indonesia Maju. Yang ada di Pilkada 2024 ini. Kim adalah sekondan koalisi yang di Pilpres Pileg pendukung paslon nomor 2. Oh, Prabowo Gibran. Dan endorser yang paling utama adalah Pak Jokowi. Dan tampaknya itu akan dilestarikan dalam sekondan yang sama untuk serangkaian pilkada. Terutama di pilkada-pilkada yang gemuk, yang strategis. Misalnya Sumatera Utara. Jawa. Ada Bobi itu di sana. Iya, Jawa. Jawa itu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan yang lain, termasuk DKI Jakarta. Nah, ini tampaknya akan dirangkai dalam satu tarikan nafas, sebagaimana juga ingin mengangkat dengan konteks yang sama untuk Pilpres. Nah, pertanyaan Lia, apakah ini akan mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Pertama-tama karena pilkada itu kan sama dengan pemilu, itu diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik, baik yang seat maupun kumulasi yang non seat. Nah, ini sangat mempengaruhi terhadap kandidasi dengan pertimbangan sekurang-kurangnya 3 hal. Pertama, akan secara bulat mengusung kepada kader yang disepakati oleh semua titik oleh partai politik. Yang kedua, akan mengendorse non partai di luar itu, tetapi bisa diajak untuk bareng-bareng menjadi satu kekuatan. Yang ketiga, dia juga bisa dalam rangka untuk secara langsung akan menguntungkan terhadap sekondan itu
Ketika kita bicara tentang keuntungan nanti kita bisa diskusikan, dan saat bersamaan di situ akan bisakah misalnya sekaligus menjegal kepada calon yang lain. Nah, itu Dalam dia. kaitan itu misalnya relevan kalau DKI, Kim Plus ya yang kita dengar, Infonya dengan kotak kosong. ya itu kan bagian dari yang saya sebut 3. Tapi 2 yang pertama tentu saja harus dirunut juga bagaimana peran masing-masing. Pada kasus antara DKI Jakarta dan saat bersamaan Jawa Barat itu kan terjadi pertukaran pemain. Ridwan Kamil. Iya, Ridwan Kamil di satu sisi dan Deddy Mulyadi di sisi yang lain. Itu sekondan yang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan sama sekali karena Golkar sesungguhnya lebih pro kepada Kamil, itu RK ya. Tetapi di sana juga ada Pak Deddy Mulyadi yang juga tidak kalah signifikannya jika ditaruh di Jawa Barat. Nah, saya kira satu dari sekian yang kemudian menjelaskan tentang retaknya sehingga mundurnya Airlangga itu karena itu. Walaupun itu bukan satu-satunya ya. Kenapa? Karena pertimbangan dukungan. Nah, dukungan itu tampaknya pada awal-awalnya bulat ya. Tetapi kemudian ada hal lain, aspirasi lain, usulan lain yang dalam rangka sekondan KIM tadi, Kim Plus tadi akhirnya. Di Kim Plus itu tentu saja akan mendegradasi atau mendowngrade sehingga kemudian PKS misalnya lepas. Diharapkan juga PKB dan Nasdem. Dan itu kan diakui bahwa bukan tidak mungkin akan merepetisi itu. Tetapi pada saat bersamaan di DKI juga terjadi pergeseran PDIP dan Rano Karno untuk ke Anies misalnya. Itu bisa aja terjadi Itu dan yang unpredictable ya. Nah, buat saya kita tunggu saja termasuk nanti pengaruhnya di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah konon ya itu akan Pak Lutfi yang sudah settle tampaknya dia bisa aja dan tampaknya itu lebih dekat ke sekondan dengan Taj Yassin. Ya, Gus Yassin. Gus Yassin. Balihonya banyak. Betul, sekarang sudah menyebar kemana-mana. Sementara calon yang dulu pra penetapan Pak Lutfi seperti Sudaryono ya, balihonya kan juga masih banyak menyebar. Wamen sekarang. Nah, saya lihat itu akan ada pengaruhnya juga di Jawa Tengah. Asumsinya kalau kalau Pak Lutfi yang setengah definitif sekarang dan itu pernyataan resmi dari Partai Gerindra melalui sekjennya bahwa Pak Lutfi akan dicalonkan di Jawa Barat oleh Gerindra, Jawa Tengah oleh Gerindra, itu artinya dia butuh satu wakil calon wakil yang kita duga itu adalah Pak Yassin tadi. Gus Yassin, nah sementara kalau TNI, kalau Polri yang diusulkan tentu saja kan ada pengaruh dukungan. Dan sama tentu saja ini harus apple to apple untuk mengimbangi pendekatan teritorial Polri dan itu jatuhnya adalah ke TNI. Kalau itu benar maka Andika Perkasa yang mau ditaruh di Jawa Barat, di Jawa Tengah ini itu sangat relevan gitu ya. Karena biarlah dua lembaga ini walaupun sebenarnya undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada mengharamkan keterlibatan TNI dan Polri dalam pemilu dan pilkada. Tapi kalau dua-duanya kan sudah purna nanti waktu sudah purna, tetapi mencalonkan nanti. Tetapi percayalah Lia bahwa ikatan emosional, ikatan psikologis begitu Anda masuk ke Polri atau TNI, tampaknya itu ikatan jadi seumur hidup itu. Nah, apakah itu mampu bisa dipotong? Ya tergantung pada banyak hal. Berarti kalau di Jawa Tengah ini lebih seksinya kesannya nih konotasinya perang bintang gitu. Perang bintang. Antara Pak Lutfi dengan Pak Andika. Pak Andika nanti infonya nih yang beredar di masyarakat. Tapi kita juga masih menunggu rekom dari info rekom dari Bu Mega. Dari Bu Mega katanya sih Pak Andika dengan Gus Yusuf. Gadang-gadang gitu. Terus Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Ya kita lihat aja nanti. Iya kan? Berarti ini antara Gus Yassin dan Gus Yusuf sendiri kan sama-sama NU. Sama-sama NU. Suaranya juga lumayan banyak. NU kan lambangnya juga ada bintangnya itu. Oh gitu. Berarti jenderal juga Polri maupun TNI kan ada bintangnya juga. Nah, berarti benar ya Jawa Tengah perang nih. bintang. Perang bintang ya. Seksi nih ya udah dia. Seksi. Bagus nih ya Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan usaha jeda pariwara berikut ini.
Pak Jateng, kita akan lanjutkan perbincangan Pak NHS. Kalau tadi kita kan sudah bahas terkait dengan Pilkada 2024 ini, terutama di Jawa Tengah nih, yang banyak disorot oleh masyarakat maupun nasional. Terutama karena di Jawa Tengah ini konon katanya nanti akan ada perang bintang antara Kim yang mendukung Pak Lutfi dengan Gus Yassin, atau dengan PDIP yang nantinya konon nih, kita kan juga belum tahu rekomendasinya nanti yang keluar siapa, Pak Andika dengan Gus Yusuf ini. Dan antara Gus Yassin dengan Gus Yusuf juga sama-sama NU nih, suaranya juga lumayan banyak, sama-sama kan? bintang kan, sama-sama bintang. Kalau menurut Pak NHS sendiri ini potensinya bagaimana untuk Jawa Tengah ini? Apa gambaran yang sudah ada itu kemungkinan besar akan terimplementasikan di lapangan ya. Pak Lutfi buat saya tampaknya sudah bulat akan maju, entahlah nanti siapapun calon wakilnya. Sementara Pak Andika yang kita dengarkan baru selentingan, tetapi juga faktanya di lapangan sudah begitu banyak balihonya, Banteng Perkasa itu. Banteng Perkasa, kan beliau perkasa begini. Yang ketiga, apakah juga PDIP bagian dari rangkaian itu yang akan mendefinitifkan siapa dalam kasus misalnya apakah Pak Hendi tetap maju atau sebaliknya. Nah, saya sih pernah sampaikan juga ya bahwa sayang sekali PDIP sebagai pemenang pemilu di Jawa Tengah, dan Mbak Lia tahu itu sepanjang pemilu pasca Orde Baru sejak tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 itu kan Banteng memenangkan. Maka ada istilah Jawa Tengah adalah kandang banteng, itu bisa diterima. Nah kan kalau kita itu melihat pemain bulu tangkis yang punya juara, mentalitasnya itu mentalitas juara. Tapi tampaknya PDIP sebagai pemenang pemilu tapi mentalitasnya bukan juara. Kalau saya, secara ideal PDIP harus mengambil alih wacana ini. Kenapa? Karena PDIP lah satu-satunya partai yang memang secara mayoritas memenangkan perolehan suara di hampir seluruh Jawa Tengah, apalagi di level provinsi. Dan dia harus mendrive gitu ya, semua kekuatan untuk berada pada dia. Dia harus memandu terhadap dinamika politik, wabil khusus adalah dinamika politik di Jawa Tengah. Tapi faktanya absen kan. Nah saya kira ketika Pak Andika akan dicalonkan, dan dia termasuk buat saya orang baru dalam belantara beton pemilu di Jawa Tengah, saya kira itu akan sulit sekali. Dia harus mengejar ribuan kilometer dari ribuan kilometer yang sudah ditempuh oleh Lutfi misalnya. Walaupun ketika pendekatan teritorial dipakai karena Polri ini hampir sama secara paralel dengan struktur kepengurusan, keadaan, struktur kekuasaan, kalau memang keluarga-keluarga itu juga mampu mendukung. Nah karena itulah ini akan berat, dan dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang berat, tetapi sangat menentukan terhadap masa depan. Apakah Jawa Tengah ini kandangnya masih akan ada di situ atau enggak. Dan sekali ini gagal dalam Pilgub, saya rasa cerita mengenai Partai Demokrat yang declining itu bisa diulang oleh PDIP. Saya meyakini itu, tetapi mungkin ini akan jauh lebih mengena oleh karena apa? Dia tahu bahwa kalau saya menyitir disertasinya Gus Gerido Ambardi, partai politik di Indonesia itu adalah bercorak kartelian. Apa itu kartelian? Kekuatan dia tergantung pada pendanaan sumber-sumber yang berasal dari keuangan negara. Keuangan negara itu ada dua, APBN dan atau APBD. Nah, apakah ini kemudian haram? Enggak juga, karena penyumbang iuran dari partai itu buat partai itu adalah kan legislatif itu boleh. Yang tidak boleh itu kan korupsi. Dan saya tidak menyamakan kartelian dengan korupsi, tetapi adalah bahwa ini menyangkut tentang operasionalisasi administrasi, keuangan dan segala macam partai politik. Dan PDIP pada beberapa waktu antara 99 sampai dengan 2019, entahlah nanti di pasca 2024,
berada pada keadaan yang memungkinkan kartelinan itu bekerja, sekali lagi tanpa punya saya prasangka bahwa itu karena memanfaatkan keuangan negara, tapi berdasarkan sumber-sumber iuran dari legislatif ya di seluruh Jawa Tengah. Oh, seluruh Jawa Tengah. Ini kan kemarin kita juga dapat beritanya waktu hari Sabtu, itu Pak Hendy mantan wali kota Semarang yang juga ketua kepala LKPP. Yap. Itu kan juga sowan silaturahmi ke ketua DPC PDIP Solo, Pak Rudi, Efek Rudi. Nah, dalam perbincangan itu juga kan Pak Hendy sempat ngobrol dengan Pak Rudi, dan Pak Rudi bilang kalau Pak Rudi itu lebih lebih mensupport Pak Hendy untuk Jawa Tengah. Apakah ini akan menjadi pertimbangan dari sisi pertumbuhan dan kesehatan partai politik? Orang yang paling tepat satu diantaranya adalah kader, ialah jatuh pada Hendy. Dan Hendy, kalau dilihat dari sisi teori ya, dilihat dari norma idealitasnya, memang Pak Hendy atau Pak Pacul gitu ambil Pak Hendy atau Pak Bambang Pacul. Partai politik salah satu fungsinya adalah sumber rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah, sumber rekrutmen kepemimpinan nasional dan atau daerah untuk regenerasinya. Untuk regenerasi, dan yang paling tepat sebenarnya jika kualifikasinya adalah jika orang seperti Pak Hendy dan atau Pak Pacul. Dari sisi itu, ya kan Pak Andika kan juga kader PDIP, iya sekarang, tapi dia kan pendatang baru, tidak melalui proses bagaimana Pak Hendy lakukan. Pak Hendy itu kan wali kota, suara dia signifikan. Dan ketua DPC PDIP Semarang. Benar, ya itu penambah kekuatan saja. Lalu jangan lupa bahwa tahun 2020 pilkada yang terakhir, Pak Hendy adalah pemilik suara mayoritas dalam hasil perolehan suara. Hanya karena kemudian diambil oleh pusat sehingga dia jadi kepala LKPP. Betul. Tetapi dia merangkak perkaderan dari bawah, dan itu adalah ideal. Bahwa kemudian ada pertimbangan antara idealitas dengan realitas. Idealitas itu kan norma, teoritis. Realitas itu kan konstruksi yang dibangun secara persepsional oleh internal. Itu tidak salah. Tetapi sesungguhnya sekali lagi demi sehatnya demokrasi partai politik, seharusnya ya Pak Hendy dan atau Pak Pacul paling tidak gitu ya. Tapi itu kan urusan partai. Ya, tapi semua tergantung dari Bu Mega ini. Ya, saya sebagai seorang akademisi yang pernah juga berkecimpung cukup lama di urusan pemilu, ya memang Pak Hendy dari sisi itu ya. Tanpa saya apakah saya mendukung beliau atau enggak. Tapi dari sisi konsepsional, teoritis, dan fungsi-fungsi partai politik yang bisa didekati secara normatif karena ada undang-undang partai politik, maupun secara teoritis melalui konsep teori dan macam, ya memang itu. Oke, berarti satu hal yang mau saya tanyakan, karena sebenarnya masih banyak loh Pak NHS yang mau saya tanyakan. Untuk Pilkada 2024 terutama di Jawa Tengah, apakah nanti Jawa Tengah ini bantengnya masih kokoh atau bantengnya akan berubah? Dalam pertarungan yang besar, sangat ditentukan oleh Pilkada 2024 yang seluruhnya berangkat dari rekrutmen kandidasi yang akan ada. Dan jika dihitung hari ini akan ada sekitar 2-3 minggu waktu untuk menentukan apakah sebagaimana yang saya sampaikan, idealitas atau realitas. Tetapi ya itu tantangan besar. Sekali PDIP terkeol di Jawa Tengah, tampaknya akan sulit juga untuk bangkit karena corak kartelian yang saya maksud tadi. Berarti ada pengaruh dari Pilpres kemarin? Sangat. Dan atau itu justru sesambungan dari to be continue berarti nih? Iya, to be continue, karena kan sekundanya kan Kim. Malah mau ditambah plus. Kim plus. Maksudnya di Pilkada 2020. Kalau sepakan plus itu begitu kali ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak NHS. Sebenarnya masih banyak yang kita obrolkan, tapi karena durasi, semoga perbincangan kita ini bisa menambah informasi bagi pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.